Maka kata kuncinya adalah tidak memberikan pekerjaan ke orang asing. Ya, TKA itu pulangkan. Tapi itu kan masuk di ini perjanjian dilingkan dengan Belt Road Initiative tenaga kerja. Pembangunan kita kan terkonek dengan Belt Road Initiative. Bisa nggak? Banyak celah hukum nasional dan internasional yang bisa. Donald Trump ketika menjadi presiden dengan enak memutus hubungan dengan WTO, dengan enak memaki-maki anggota NATO yang lain, hanya karena bicara sovereignty, kedaulatan, American first. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IC Real Show yang dirahmati Allah, sehat-sehat semuanya. Bang Mursi sehat, Mas Haji, Mas Basit, Mas Adit ya, juga sehat semuanya. Demikian juga pemirsa IC Real Show. Terus ikuti kajian-kajian kita supaya kita semuanya bisa membaca politik, terutama politik ekonomi politik. Saya Kusuma Maria dan bersama sahabat saya Dr. Iksan Mursi. Kali ini Bang Mursi kita bahas setelah di video sebelumnya kita bahas tentang bagaimana sebelum pelantikan, dan kita juga membahas sebetulnya warisan rezim sebelumnya. Ternyata itu juga masih masalah struktural. Ya, kalau negara tidak hadir, ya masalah struktural tidak akan pernah selesai kayak gitu kan, karena itu memang tugas dari negara untuk menyelesaikan masalah struktural, baik itu strategik isu maupun current isu yang ada. Nah, sekarang kita melangkah, yang dalam video sebelumnya saya juga mendapat niat sekali yang kemudian ketemu telepon gitu ya, menyatakan bangga dengan pidato presiden yang bahasa saya suka kadang-kadang ngeledek juga, disumpahi kayak gitu ya, yang mengambil sumpah atau yang disumpah tanggal 20 Oktober yang lalu di MPR gitu, presiden dan wakil presiden di dalam itu. Nah, dalam pidato itu tentu saja diperlihatkan concern presiden terhadap persoalan bangsa, kan kayak gitu kan ya. Jadi apakah itu isu kemiskinan, isu pangan, isu pendidikan, isu dan lain-lainnya di dalam konteks ini. Nah, kalau kita lihat dengan warisan struktural yang begitu kompleks dan berat ya, sementara pada saat yang sama mungkin kita juga masih saya kan selalu dari proses duduk di jabatan itu, kemudian apa sebetulnya visi misi dari presiden dan wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden waktu itu, janji-janji kepada masyarakat waktu itu ya. Kemarin saya dengar melihat ada berita katanya wakil presiden bagi-bagi makan ya nasi bungkus atau makan itu di SD Menteng kayak gitu ya. Apa memang pekerjaan wakil presiden bagi-bagi nasi bungkus gitu? Itu kan mak-mak dari majelis taklim juga sudah dilakukan itu, nggak usah jadi wakil presiden, sudah melakukan itu setiap hari Jumat, setiap pengajian, dan selalu ada. Di kampung saya aja, di Babat aja, setiap Sabtu pagi, Selasa sore, dan Jumat berkah, itu selalu ada makanan. Semua yang ikut Jumatan dapat nasi bungkus. Kemudian pengajian, semua yang pengajian dapat, tergantung apakah hari itu kita dibagi nasi, apakah hari itu dibagi kue-kue yang luar biasa. Itu kan pekerjaan majelis taklim gitu ya, di satu masjid kecil di satu desa saja itu sudah dilakukan, bukan presiden. Apakah kemudian nanti implementasi dari makan gratis itu seperti apa ya, wakil presiden cuma berusukan yang seperti itu, ataukah ada yang lebih struktural, jadi bukan yang membagi yang seperti itu ya. Ada strukturnya pasti ada. Ya, yang kita waktu itu pernah bahas juga, apakah kemudian dananya diambil dari mana, kenapa kemudian Basnas juga sudah dipanggil untuk apa namanya, kemudian membantu untuk memberikan makan gratis, makan gratis dan sebagainya. Tapi kita belum tahu ya. Tapi setelah pidato, tapi itu benar, karena mereka sudah bicara juga dengan saya. Ya, saya juga dengar juga kepada saya. Oke. Nah, hari kedua itu
yang seringkali kita bahas menjadi banyaknya jumlah kabinet. Ya. Padahal kita dulu pernah loh punya awal-awal setelah 30 SPKI ya, kita punya kabinet 100 menteri. Gagal sih kerjanya di dalam konteks itu. Sekarang juga banyak. Apakah kabinet yang ada yang wakil menterinya sampai 3, ada yang 2, ada 1, ada kementerian baru, ada menteri yang dipecah, menteri SD, SMP, SMA dipecah dengan perguruan tinggi dan penelitian gitu ya, mendiktinya dipecah, kemudian ada 7 Menko dari beberapa menjadi Menko baru. Nah, big government seperti ini, belum lagi kemudian putusan khusus sehari sesudahnya, ada juga yang banyak beredar di WA Group itu adalah Ketua Dewan Nasional yang katanya juga akan membawa Menko Keuangan ya tentu saja Dewan Ekonomi Nasional. Ya, Menko yang tentu saja Kementerian Ekonomi, menteri-menteri yang Kementerian Ekonomi, wamen-wamennya Kementerian Ekonomi. Ya. Tapi dia juga menjadi utusan khusus tertentu. Jadi dia punya berapa prestasi, 2 jabatan. 2 jabatan gitu. Atau masih 3, satu lagi apa gitu. Tapi memang 3 karena Badan Informasi Geospasial tetap di tangan dia. Nah, jadi belum diganti gitu, belum dipindahkan. Ya seperti itu. Jadi persoalannya dengan big government, tentu saja ini nanti anggaran kayak gitu ya, APBN kita, wajah APBN-nya akan seperti apa. Kan kita juga sudah melihat, itu benar nggak sih ada mobil-mobil Mercy baru untuk menteri itu atau itu hoax? Saya kira statusnya bukan Mercy, tapi merek tertentu dari Jepang. Karena yang lama sih. Karena yang lama itu memang di OJK sama di BI standarnya dari BMW ke Mercy. Saya jadi ceritain jadi ceritain. Kayak kan sebenarnya karena nanti kita dibilang. Mesinnya kan ya mobil SMK aja kan. Nah, Prabowo sudah meningkatin pakai baung, tapi orang bangga pada mau bilang, saya kira nggak perlu bangga karena blok mesin belum kita bikin, bukan ciptaan Indonesia, blok mesinnya itu merek tertentu dari Jepang dengan cc 24 cc, 24 sebenarnya. Saya kenal mobil itu tahun 78 atau 79. Oh gitu ya. Mesin mobil itu karena itu saya pakai dulu dari orang tua tentu ya. Sekian tahun lalu itu. Jadi membaca ya, rekrutmen jabatan-jabatan politik itu kan semuanya jadi pembantu presiden kan. Yeah. Nah, seperti itu kira-kira ini menjadi beban rakyat atau menjadi menyelesaikan masalah rakyat kayak gitu kan. Ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan dan itu tidak bisa selesai. Saya masih ingat Bang, dulu waktu saya jadi anggota KPU, itu kan KPU menjadi lembaga penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum. Nah, Komisi Pemilihan Umum adalah penyelenggara pemilu yang tetap dan mandiri gitu ya. Memang mandiri. Sifat nasional, tetap dan mandiri. Dulu KPU kan kayak gitu. 2004 sesuai dengan konstitusi pasal 22 ayat 5. Jadi salah satu yang kita bentuk waktu itu adalah KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Itu saya selesai, itu urusan kantor KPU kabupaten kota saja belum selesai. Sekarang ada 500 berapa itu yang kabupaten kota. Nah, ini saya yakin nanti juga ada persoalan-persoalan dengan menteri-menteri baru, dengan lembaga-lembaga baru yang dibentuk ya. Kalau itu cuma nasional lembaga negara saja, mungkin lebih mudah. Tapi kalau harus sampai struktur, sampai level kabupaten kota, itu artinya yang paling berat itu Menpan RB nih. Bagaimana sebetulnya nanti memecah birokrasi, mana yang akan ikut menteri A atau menteri B, karena di birokrasi itu dipecah, atau menteri baru, bagaimana nanti mesin politik birokrasinya dan anggarannya ya di dalam konteks itu. Kita belum bicara tentang substansi menyelesaikan atau mengimplementasikan dari pidato presiden terpilih. Tapi bagaimana kira-kira dari mulai administrasi, SDM-nya, kemudian sistem hubungan kerjanya, kemudian gedung-gedung dan infrastrukturnya dari masing-masing kementerian, wakil menteri dan sebagainya. Dan ini misalnya di satu menteri punya 3 wakil menteri kan, berarti harus ada 4 ruangan yang disediakan untuk mereka. Dan sampai kapan dalam konteks itu?
pengalaman saya sampai 5 tahun selesai saja KPU belum selesai urusan kantor di kabupaten kota. Jangan sampai kemudian kementerian instead of mereka menyelesaikan, mengimplementasikan pidato yang luar biasa dari presiden ini, tapi mereka akan isu-isu teknis, very technical term, administrasi, birokrasi yang nggak selesai-selesai. Nah ini bagaimana kita melihat rekrutmen pidato presiden dulu, kemudian rekrutmen begitu banyaknya, lebih dari 108, 109 plus kemudian utusan-utusan khusus, special envoy yang halal itu, kawan kita itu, yang biasanya satu panel-panel sama kita ya, Ustaz satu itu, itu jadi yang urusan kepala badan untuk halal-halal kayak gitu. Nah ini bagaimana dalam konteks itu? Kita malah membentuk yang namanya secondary institution, auxiliary institution, kayak gitu ya, rather than dikembalikan lagi kepada institusi induknya di dalam konteks. Selalu argumennya, wah kita kan negaranya besar, sehingga kita ini, tapi kita udah desentralisasi. Desentralisasinya kabupaten kota. Aku udah ditarik ke undang-undang kita semua. Ya beberapa, tapi kan undang-undang desentralisasinya kan tidak dihapus. Soal ekonominya ditarik. Jadi beberapa kewenangan sudah di kewenangan ekonomi terutama. Iya. Tertarik undang-undangnya dulu itu KPKP ada di kabupaten kota, iya. Berarti tidak. Tapi kan tetap saja di dalam konteks struktur desentralis, struktur pemerintahan kita, memang salah satu kelemahan dari desentralisasi adalah cuma ada one sovereign government. Beda dengan federalism, karena federalism itu two sovereign government. Jadi pemerintah pusat, federal itu tidak bisa dengan mudah dia mengambil kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah negara bagian. Nah ini yang jadi persoalan dari unitary system yang kita miliki. Nah, melihat 1-2 hari ini awal dari rezim baru yang rasa lamanya masih kuat karena di situ masih ada anak presiden rezim lama jadi wakil presiden kayak gitu. Gimana? Oke. Saya kira kita perlu mendekati masalah ini dengan format visi, misi, kebijakan, strategi, program, struktur, berpersonalitas. Jadi artinya visi misi kita apa, kebijakan kita apa, strategi kita gimana, strukturnya kita bikin kayak apa, baru orang. Sayangnya model pendekatan organisasi seperti ini nggak kelihatan kemarin. Maaf ya, maaf. Kan kalau bicara visi misi jelas, visinya bebas, merdeka, berdaulat, adil, makmur. Oke, visi. Misinya jelas. Tadi yang selalu sebut, bagaimana melindungi, bagaimana menyejahterakan, bagaimana mencerdaskan, bagaimana membangun keadilan, itu kan jelas posisi. Itu misinya. Kebijakan strateginya soal prioritas. Nah, ketika masuk prioritas, ada prioritas yang semua. Prioritasnya disebut bagaimana swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, korupsi. Itu penting terus. Bagaimana swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, korupsi, mengatasi kemiskinan, dan yang paling penting lagi kalimatnya, menjaga sumber daya alam. Lalu kalau kita perhatikan pidatonya sebagai aplikasi dari pendekatan visi misi kebijakan strategi dan struktur, kita pidatonya kita harus. Jadi kalau pakai penghitungan kata, kalau enggak ada berapa kita harusnya? Kita harusnya banyak sekali. Baru berikuti yang dalam urutan ketiga saya dapetin kata-kata berani. Jadi kalau disimpulkan kita harus berani swasembada pangan, harus berani urus energi, harus berani urus air, harus berani urusin yang namanya kemiskinan, harus berani ngurusin sumber daya alam, kan gitu kan? Harus berani mengatasi keterbelahan. Nah, harus berani mengatasi demokrasi caci maki, kan gitu? Kita harus menggunakan demokrasi satu berdasarkan adat istiadat kita, kan gitu? Kalimatnya. Dan yang paling penting kita harus bersatu. Itu kalimatnya.
Jadi urusan begitu, Ustaz. Urusan. Nah, sekarang kita masuk dulu, Ustaz. Kalau kita menggunakan pendekatan visi, misi, kebijakan, strategi, struktur, dan personalia, maka pertanyaan besar menjadi, apakah person-person yang direkrut ini merujuk pada kompetensi dari kebijakan dan strategi yang dianut? Strategi yang dianut jelas kelihatan mau mengutamakan domestik karena bicaranya swasembada. Ya. Artinya ada Kedaulatan pangan, kedaulatan energi. tapi istilahnya bukan kedaulatan, cuma ketahanan. Kalau ketahanan itu bukan nasionalisme. Benar. Kan harusnya kan security and sovereignty. Itu kan berbeda. Security karena kalau cuma ketahanan dia bisa impor kok. Nah, menarik nih. Di sini kita berdebat konsep. Saya bilang maksudnya, ketika undang-undang ketahanan dan kedaulatan pangan dibahas di DPR, waktu itu menterinya Susono yang sekarang menjadi Sedikit saja menteri apa dia? menteri pertanian waktu itu, gitu ya. Iya. Saya kebetulan bersama Profesor Dr. Heri ITB. Oh, dari Ya. Yang sekarang menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Bandung. Ya. Dalam diskusi di Universitas Muhammadiyah Jogja, kita sudah bicara soal bagaimana saat itu sekitar 2005, 2006. Kita sudah bicara tentang apa itu ketahanan pangan yang harus langsung naik ke sovereign, apa itu kedaulatan pangan. Nah, sejak Amerika kalah dalam perang dagang, strukturnya tidak lagi tidak lagi dua. Strukturnya 3. Economic security, ketahanan ekonomi, economic mandiri, kemandirian ekonomi, bangun terakhir baru kedaulatan. Ini memang ada ukurannya masing-masing, Musnul. jadi security, independensi sebetulnya. Yang kedua, resilience kalimatnya. Resilience. Okay. Kalimatnya resilience, baru masuknya sovereignty. 3 strukturnya. Sekarang ada kerancuan berpikir dalam pidato kemarin. Di satu sisi bicara tentang ketahanan pangan, tapi sisi lain bicara swasembada pangan. Itu beda khusus. Swasembada itu berada dalam posisi antara resilience, security, resilience, food resilience, gitu ya, dengan food sovereignty. Sovereignty, iya. Itu swasembada. Iya. Maksudnya itu kedaulatan. Dekat dia, belum tentu. Ya, maksudnya ya bukan sudah dekat dia di situ dia langsung swasembada. Dia bukan ketahanan. Kenapa kayak gitu? Tadi saya bilang, WTO tidak menghendaki ada istilah kedaulatan pangan. Iya. WTO menghendaki cukup ketahanan. Karena ketahanan itu tadi yang harus lebih ringkasnya dapatnya dari impor tidak masalah. Kapitalisme, gitu. Indikatornya ada 4. Indikatornya ada 4. Ada availability, ada affordability, ada accessibility, ada acceptability. 4A. Ulang ya. Ada yang namanya availability, ketersediaan. Ada affordability, bisa dijangkau, lalu bisa diakses, accessibility, bisa diterima kualitasnya, bisa diterima keamanannya, teknologinya cukup. Itu indikator acceptability-nya. Accessibility-nya bisa terbuka dengan bagaimana soal distribusinya macam-macam. Jadi 4A, itulah indikator ketahanan. Tapi itu didapatkan dari posisi dari manapun tidak ada masalah. Artinya sebuah negara boleh tergantung impor. Bahwa tidak menghendaki itu, jadi jangan menggunakan istilah ketahanan dong. Dia lagi contoh soal krisis. Sebetulnya dia tetap tidak ngapain pakai ketahanan. Kalau sudah swasembada, ya sudah swasembada. Karena itu antara resilience dan sovereignty. Betul. Itu kritik kita pertama di situ. Yeah. Kritik konsep ini soal konsepnya, soal konsep berpikir. Itu yang kita bilang perlunya meluruskan. Nah ini kalau mau lurus, ini bagian dari meluruskan. Begitu juga yang namanya energi. Anda tidak bisa menggunakan energy security. Anda harus berada disebut dengan energy resilience atau energy sovereignty. Nah konsepnya begitu. Namanya. Karena sepanjang Anda menggunakan yang namanya energy security, Anda bisa dididik oleh negara eksportir.
Sama seperti pangan. Tapi kan itu bagian dari memang ideologi New World Order. Betul? Yang memang kemudian penguasaan negara-negara yang punya raw material, yang punya sumber daya alam. Ya, setelah kolonialisme yang terjadi adalah ini, dan itu dibutuhkan oleh mereka supaya mereka tetap menguasai negara-negara seperti kita. Nih baca ini yang Husnul. Yang Husnul bilang ini saya sebut di sini. Jadi yang kita bicarakan sebelumnya sebenarnya saya tulis dalam buku saya, gitu ya. Nanti pertengahan November silakan, gitu ya, bisa dilihat. Jadi ada 5F seperti saya bilang, selesaikan food, selesaikan namanya financial, selesaikan namanya tadi fuel, ya kan? Selesaikan yang namanya frekuensi, selesaikan yang namanya passion. Nah, pidato Prabowo Subianto kemarin tidak masuk ke dalam konstruksi bagaimana soal financial, bagaimana soal fashion, bagaimana soal frekuensi. Dia hanya bicara di food dan di fuel. Sebetulnya kalau baca bukunya bapaknya Prabowo mestinya ada. Begitu juga kalau baca Paradoks Indonesia. Karena sebetulnya dulu Soeharto itu justru bapaknya Prabowo itu kan yang di Seskuat. Ya, pertemuan sesuatu, pertemuan itu kan sebetulnya, tapi liberalisme persoalan. Nah itu, jadi kalau kita balik lagi ke dalam pidato kemarin, walaupun itu tampak teks dan teks yang sudah ada dibaca sepenuhnya, tidak kan dia cuma dia ngomong gitu terus dikoreksi, dia baca, dia jelaskan lagi. Poinnya sesungguhnya kalau kita mau bicara, ini menarik Kusnul, kenapa saya bilang pidato itu begitu menarik? Ini pidato pertama. Yang kedua, ini pidato kepala negara presiden. Artinya dijadikan sebagai pedoman. Sebagai pedoman, ya. Referensi dan betul. Tidak cuma pedoman, Anda juga berarti berjanji di situ. Betul. Setelah demi Allah, kan kayak gitu kan? Betul. Kan disumpah dulu demi Allah baru kemudian pidato itu. Artinya itu nanti juga akan ditanya. Dan kalau saya ikuti dari kelompok kritis karena saya berada di beberapa WM group yang kerjaannya itu sih kalau pakai bahasa Prabowo demokrasi caci maki dengan berbagai argumennya, dengan berbagai artikelnya gitu ya. Menarik sebenarnya bisa dilihat bahwa ini akan menjadi senjata bagi masyarakat kaum kritis untuk nembak balik ke Prabowo Subianto. Jadi kayak dia memberi amunisi, memberi amunisi. Ini loh, aku tembak balik. Tindakan ini gitu. Iya. Udah, mestinya dia nggak ngasih amunisi yang itu, tapi dia berikan itu. Inilah ilmu Husnul, tapi sekaligus ilmu saya. Jadi kalau kita bicara visi, misi, kebijakan, strategi, program dan struktur, maka dia akan punya dampak ekonomi. Jadi punya dampak ekonomi pertama ini mana? Anggaran, belanja, ya. Itu artinya rekrutmen orang harus ada 5 syarat. Syarat pertama sederhana, integritasnya ada nggak? Apa poinnya? Karena masalah kemarin meninggalkan masalah warisan. Ada social distrust, ada political distrust, ada social disorder, ada political disorder, ada yang namanya social disobedience, ada juga political disobedience. Ini harus diatasi dengan integritas. Kata kunci pidatonya kemarin sebenarnya pada korupsi untuk mengatasi itu. Anggaran. Iya. Pada korupsi, apakah korupsi anggaran atau korupsi sumber daya? Nomor 2 itu. Yang pasti ada korupsi di situ. Korupsi sumber daya, iya. Konsesi-konsesi, kemudian korupsi di anggaran. Nanti akan saya sebut korupsi ini sudah sistematik. Dia korupsi di input, bocoran anggaran. Dia korupsi di input, dia korupsi di proses, dia korupsi di output. Dia sistematis itu. Korupsi di input, korupsi di proses, korupsi di output. Nanti kita jelaskan satu persatu. Ya. Kalau begitu, karena ini dia punya warisan masalah distrust, disorder, disobedience, maka tinggal kita terjemahkan lebih lanjut. Masalah struktural konkretnya apa yang sudah kita bilang tadi. Ada problem pada food, ada problem pada fuel, ada problem pada financial, ada problem pada frekuensi, ada problem pada fashion. Fashion menyangkut soal demokrasi, kan soal ada kan? Yang disebut sebagai kita perlu menegakkan demokrasi santun,
demokrasi yang berdasarkan adat istiadat kita. Kan gitu ya. Oke. Sekarang kita melihat lebih lanjut. Kalau secara pertama integritas, artinya orang-orang ini harus diperiksa kekayaannya, orang-orang ini harus diperiksa rekam jejaknya, kan gitu. Ulang ya, orang-orang ini harus diperiksa. Ini menyangkut soal rekrutmen loh. Kalau pakai teori Husnul, rekrutmen, selection, election. Iya. Kan gitu kan? 3, rekrutmen dan delivery. Ujungnya mau delivery. Jadi rekrutmen, selection, election, and delivery. Kan gitu ya? 4 tadi kita ambil. Maka pertanyaannya apa? Kalau pada rekrutmen kemarin belum bisa berbicara delivery. Belum, baru sampai election saja. Selesai. Artinya kalau kita ambil pada integritas dan tidak ada verifikasi dalam soal rekrutmen, maka problem integritas tidak terjawab. Karena tidak dilakukan verifikasi atas background assumption dan domain assumption dari orang yang bersangkutan. Sebetulnya ya Bang, saya potong pengalaman era Soeharto dulu, kalau mau merekrut itu kan diskusi habis, itu kerjaannya batin ya dulu kayak gitu ya, sampai orang tuanya, sampai dari mananya itu ada kayak gitu ya. Tapi kenapa ya terakhir ini itu gak peduli dengan kalau kita bicara tentang rekrutmen itu ya budaya populis saja. Budaya populis. Jawabannya budaya populis ya. Jadi caranya post-truth. Post-truth itu budaya populis. Ya, tapi saya nggak suka sih sebenarnya kalau konsep post-truth. Wah, no, soal ini bukan soal tidak suka, ini soal bagaimana realitas yang kita hadapi. Iya. Ya, jadi integritas tidak terjawab karena tidak dilakukan verifikasi dan validasi atas background assumption and domain assumption, bahasa kerennya gitu, bahasa akademiknya begitu. Kita tidak, saya tidak mau background assumption dan domain assumption, asumsi-asumsi yang melatar belakangi dan asumsi-asumsi utama kenapa seseorang bertindak sesuatu atau berpikir sesuatu. Dulu kalau pakai bahasanya SBY mengundang orang lalu ditanya macam-macam lalu kayak gitu. Lalu kalau pakai asal muasal Joko Widodo di 2014 diverifikasi oleh KPK, gitu kan? Iya. Nah, itu asal. Walaupun kemudian itu tidak berlaku. Tidak berlaku, jadi itu sebagai lipstick. Jadi kayak ini saja. Propaganda. Propaganda. Kita apa jadi propaganda? Itu biasa itu propaganda. Persoalan pokoknya propaganda ini diterima atau tidak. Nah, karena publik Indonesia kayak gini, kali propaganda itu mulai dikunyah. Gitu. Oke, itu yang pertama. Soal integritas. Yang kedua, soal kompetensi. Ini dia. Soal kompetensi. Nah, kompetensi itu menyangkut soal, ini saya sederhanakan nih, kompetensinya 3. Soal keterampilan, soal pengetahuan, soal perilaku, skill, knowledge, attitude. Skill, knowledge, attitude. Jadi persoalan pertama integritas, persoalan kedua soal kompetensi. Nah, Raffi Ahmad kompetensinya apa ya? Itu kan badan, bukan menteri. Oke, kita naik ke menteri sekarang. Nemenin wakil presiden. Sudah, kalau kita satu persatu bahas dengan panjang sekali. Panjang, kita nggak usah ini. Tapi paling tidak, gini, kalau saya kan lihat di tim ekonomi, kayak gitu kan ya, tim social development, pendidikan, kesehatan, ini terus tim ekonominya, lapangan kerja, infrastruktur, keuangan, terus tim makroekonomi, 3 aja. Kalau saya pernah bilang sama mereka begini, lakukan dengan 3 pendekatan. Apa? Natural resources, sumber daya alamnya, human capitalnya, human capitalnya, dan sumber daya buatan dan sumber daya sosialnya. 3 aja pakai pendekatan. Seorang muslim modal sosialnya gimana? Apa poinnya? Lu tipikal manusia yang punya komitmen bisa dipegang apa enggak? Gitu. Tinggal dicari itu. Modal sosialnya kayak apa gitu loh. Nah, di situ masuk human capitalnya, modal manusianya. Baru masuk kemudian ke sumber daya alamnya. Baru kemudian kita masuk ke dalam kerangka sumber daya manusia secara menurut. Jadi 3 pendekatan aja sesungguhnya melihat itu. Baru kemudian kita masuk ke dalam upaya. Ini kan inputnya untuk menyelesaikan berbagai masalahnya, gitu kan? Nah, dari situ integritas, kompetensi. Yang ketiga yang mesti kita lihat,
tadi bagaimana seseorang punya misi, punya visi. Visi misinya cocok nggak dengan visi misi yang dimiliki oleh sang pemimpin, yang dimiliki oleh bangsa dan negara ini? Pokoknya Anda harus menjadi negarawan. Dia paham nggak ini? Itu Ya termasuk tadi itu ya Mas ya. Tapi walaupun saya juga ya Allah, astagfirullahaladzim gitu. Sebetulnya apa gitu. Jadi kayak cap pokoknya terkenal ini yang tadi populis tadi gitu. Rather than you have the competency, you have the knowledge untuk punya solusi menyelesaikan masalah ini, you have attitude, statesmanship gitu ya. Jadi negarawan yang dia akan berdiri untuk membela semua golongan gitu yang penting. Nah, di situ baru soal visi menyangkut kemudian yang keempat orientasi. Itu kan menyangkut apa yang dibawa oleh orang ini. Lalu orientasi berpikirnya kayak apa? Apa poinnya? Betapa pentingnya memahami beberapa assumption, domain assumption. Baru yang terakhir diukur. Kalau dia punya integritas, maka pertanyaannya sampai seberapa jauh dia, ini pertanyaan besarnya, dia punya motif pengabdian. Kenapa penting punya motif pengabdian? Kan dia bilang, kan kalau pidatonya Prabowo menyatakan kekuasaan tidak untuk keluarga, kekuasaan tidak untuk kalangan seni, tetapi kekuasaan untuk pemegang pemilik kekuatan rakyat, untuk rakyat, karena memang rakyatlah. Kan kalimatnya begitu. Artinya soal pengabdian kepada rakyat. Apa banyak? Balik ke butir tadi segmen. Tapi mungkin itu dia lagi berbicara kepada DPR kalau Bang. Berbicara kepada DPR. Ini harus nih. Kan ada 138 anggota DPR, 53 anak-anak pejabat, 30 istri-istri pejabat, 10 suami-suami pejabat, 7 ponakan pejabat, 7 kakak adik pejabat, 11 lainnya kekerabatan pejabat. Jadi dia lagi ngomong itu tuh di situ. Setuju. Kembali lagi. Tapi pada saat yang sama juga ada artis suami istri yang suatu sih saya tidak melihat. Ada artis yang sukses kok di dalam. Ada artis yang sukses. Mau saya sebut siapa? Yang punya kapasitas yang bagus, duduknya bagus, ada beberapa artis yang sukses gitu ya. Bahkan dari partai yang tidak suka oleh masyarakat. Adalah yang gitu. Dan dokternya pun dari UI. Nah, tapi poinnya adalah kalau ini 5 kita ambil, dia akan menjawab social distrust, dia akan menjawab political distrust. Dia mulai membangun yang namanya trust. Dan itu kan. Iya. Jadi trust ini yang dia sedang. Baru dia akan menjawab sendiri tentang betapa pentingnya memberantas korupsi begitu. Nah itu mestinya cuma dihuin aja. Katanya tidak boleh ke keluarga. Tapi ternyata katanya tidak boleh untuk kalangan sendiri. Ternyata ada ya wakil menteri. Ini belum sih kita lihat di situ. Jadi nggak pernah tanya. jadi 5 indikator ini kita bangun dalam rangka tadi melihat posisinya. Baru kita lihat di strukturnya. Karena pendekatannya orang, maka struktur jadi mengikuti. Nah, bersama-bersama logisnya menjadi dengan cara berpikir akademiknya, struktur mengikuti rekrutmen orang. Logis nggak? Ya harusnya begitu kan sistem. Enggak. Bangun sistem dulu atau enggak? Kan tadi strukturnya visi, misi, kebijakan, strategi, struktur, program, baru orang. Orang itu terakhir. Iya. Makanya kan membangun sistem dulu. Iya, bangun sistem. Jadi tetap saja ada kebijakan, ada strategi, ada program. Oke lah, ya Anda kan nggak tahu ini sudah ada program pidato saya kan begitu. Tapi pidato Anda tidak sepenuhnya teraplikasi ke dalam rekrutmen. Di sini saya berkesimpulan kabinet jauh panggang dari api. Di sini saya berkesimpulan kabinet ini adalah kabinet akomodasi kuantitatif. Orang bilangnya kabinet gemoy. Saya nggak mau ikut-ikutan istilah populer begitu. Tapi kalau dalam ilmu politik disebut genggaman. Kalau ini kalimat gemuk, kabinet gemuk gitu ya, dia punya dampak. Bagaimana kecepatan mengambil keputusan? Itu nanti akan berpengaruh ke dalam
sistem pekerjaannya di dalam Nah, sistemnya itu sudah decision making process. Decision making process. Saya sudah dengar mereka menjawabnya kayak apa. Sejak jauh sebelum kabinet ini dibentuk, Prabowo sudah minta adanya penerapan IT dalam rangka kecepatan dan percepatan mengambil keputusan. Udah saya dengar itu, udah saya tahu. Jadi akan menggunakan IT, menggunakan AI, menggunakan. Iya. Saya dengar awal Juli itu. Saya dengar awal Juli, betul. Awal Juli sudah saya dengar pembahasan kayak gitu itu sudah tanggal 2 Juli itu sudah jadi pembahasan. Itu ruang kabinetnya juga masih harus ditambah gede. Enggak juga, karena pakai sulit pakai teknologi. Jadi kalau semua pakai teknologi nggak bisa juga. Bisa juga, enggak semua ya. Tapi dalam rangka kecepatan dan percepatan mengambil keputusan agar keputusan itu transparan dan bisa diinseminasi. Jadi inseminasi keputusan, diseminasi juga. Diseminasinya itu makanya mereka pakai teknologi. Sayangnya hingga hari ini sejak 2 Juli sampai dengan sekarang tidak ada sistem, tidak tergerak. Apalagi problem big data tidak terselesaikan. Ulang, selain soal sistemnya, big datanya tidak. Kenapa big data tidak terselesaikan? Karena kebocoran. Datanya sudah diambil ke Singapura. Kenapa kayak gitu? Karena tidak ada data akurat dan data aktual. Apa dampaknya? Kira-kira kebijakan ini menjadi precisely polisi apa enggak? Jadi di satu sisi mengatakan penggunaan IT supaya lebih precise, tapi kemudian lack of substansi akhirnya juga nanti menjadi project aja. Mungkin kita orang aneh gitu. Wah, maaf ya. Nggak, kita dosen, namanya juga kita baca kayak gitu kan. Jadi ya itulah bacaan kita. Selain baca, bukan hanya baca buku loh. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan hanya sekedar baca buku nih. Bukan. Jadi merenung, muhasabah. Betul. Itu bagian dari Iqra tadi. Jadi biar tahu Iqra itu bukan sekedar baca fisik, bukan dari pengertian mata panjang bacanya, gitu ya. Nah, kalau kita ngambil modelnya begitu, maka mestinya ya akhirnya saya bilang, oke, kabinet ini tidak terlalu memberikan harapan. Kalau begitu kita lihat, saya bilang berikutnya nih, Mas saya, kita tunggu dalam 3 sampai dengan bulan. Iya, semuanya juga ada yang 100 hari gitu, tapi kan kayak Eropa, kayak Amerika. Nah, sejak awal sudah saya tahu tidak ada ucapan kabinet 100 hari, tidak ada cerita kabinet 100 hari, tidak ada. Gak berani juga, karena begitu berat warisan masalahnya begitu berat gitu ya. Gunung. Ya, warisan masalahnya begitu berat. Jadi tadi warisan masalah yang paling berat secara sosial. Dia bisa harus punya quick win-nya apa? Nah, ketika mencari quick win-nya, dia tidak boleh banyak fokus, dia tidak boleh banyak target yang besar-besar. Targetnya fokus saja, mesti ngapain gitu. Misalnya sekarang target fokusnya kata kuncinya adalah misalnya job guarantee, jaminan pekerjaan. Jaminan pekerjaan dalam rangka perintah konstitusi. Indonesian first. Iya, Indonesian first. American first. Labor American first. Kalau dibilang make Indonesia great again, misalnya gitu ya, make Indonesia great again gitu ya. Maka kata kuncinya adalah tidak memberikan pekerjaan ke orang asing. TKA itu pulangkan. Tapi itu kan masuk di ini perjanjian dilingkan dengan Belt Road Initiative tenaga kerja. Pembangunan kita kan terkonek dengan Belt Road Initiative. Bisa nggak? Bisa. Banyak celah hukum nasional dan internasional yang bisa. Donald Trump ketika menjadi presiden dengan enak memutus hubungan dengan WTO, dengan enak memaki-maki anggota NATO yang lain, hanya karena bicara sovereignty. Kedaulatan. American first. Itu jelas. American first itu kalimatnya kalimatnya pertama Obama. Donald Trump dan kemudian yang pertama adalah Obama, gitu ya. Tapi Obama kemudian menyebut MAGA, Make America Great Again. Make America
Indonesia. Yang orang Indonesia ikut-ikutan dengan istilah Make Indonesia Great Again. Padahal kalimatnya bukan itu. Bagaimana membangun harkat martabat bangsa Indonesia yang jatuh terpuruk? Itu problem besarnya. Yang selalu saya katakan bahwa kedaulatan Indonesia sudah dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing. Dan itu kita kembalikan. Nah, itu masalah utamanya. Kalau itu masalah besarnya, lalu kita cari masalah kecilnya apa? Ada di pekerjaan. Ya kan selalu kita mempunyai pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. Lapangan kerja. Nah, kalau ada pekerjaan, itulah Anda sedang menjalankan ekonomi konstitusi. Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan dan penghidupan yang layak. Indikatornya kemanusiaan. Artinya apa? Kebutuhan dasar dipenuhi. Jadi yang disebut dengan layak bagi kemanusiaan adalah kebutuhan dasar, basic needs. Itu dipenuhi. Apa basic needs? Anda mesti selesaikan soal sandang, pangan, papan, baru berikutnya pendidikan, baru berikutnya kesehatan. Nah, kalau begitu pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin Anda menyerahkan universitas menjadi badan hukum pendidikan? Maksudnya liberalisasi. Artinya Anda mesti mengembalikan yang namanya universitas negeri bisa dijangkau oleh orang-orang yang punya pendapatan rendah. Mahal sekarang S1, S2, S3. Makanya yang masuk S3 pejabat-pejabat. Saya nggak tahu dia pakai duitnya sendiri atau duit jabatannya, APBN atau duitnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Selain soal biaya, dia nulis sendiri Pak. Nah itulah. Ketika masuk ke Scopus yang buat saya Scopus aja udah nggak beres gitu ya. Scopus aja nggak beres nih. Apa urusannya pakai Scopus? Scopus itu jaringan Yahudi. Universitas Scopus yang Yahudi, sederhana aja, terbuka aja. Di Zionis Israel. Zionis. Kita disuruh kemudian menyediakan semua informasi. Dan Anda harus bayar. Ada yang nggak bayar? Iya, pertanyaan besarnya. Untuk apa? Bukan, selain untuk apa? Anda nulis sendiri bahasa Inggrisnya. Kalau enggak, itu produk Anda atau produk orang lain? Dua problemnya. Sudahlah tidak menulis sendiri dalam bahasa Inggrisnya, menulis ke bahasa Inggris pun bukan bahasa sendiri. Produk Anda apa bukan? Nah, kalau saya waktu saya ngambil S3, saya mencoba menulis sendiri. Baru kemudian saya tanya ke orang bahasa Inggris, gue salah di mana nih? Gue salah di mana? Gitu dong. Gitu dong. Kan disertasi saya juga. Begitu bahasa Inggris. Jadi tapi punya memang kayak supervisor saya ya duduk dengan saya. What do you mean by this? This paragraph is not. What do you mean? Saya pikir paragraf ini bahasa Inggris saya yang sudah sangat brilian ini. Enggak tahu jadi coret juga sama supervisor saya. Itu artinya kejujuran akademik. Lu tulis sendiri. Baru kemudian lu minta pendapat orang lain yang mengerti bahasa Inggris baik gitu. Apa poinnya? Ada produk yang aslinya, genuine and origin. Gitu ya poinnya. Nah, dari situ yang saya maksud dalam kerangka tadi, ketika kita kehilangan basis menjawab persoalan yang paling utama, maka masyarakat akan menilai omon gitu. Kayaknya all the statement atau terminologi yang dikeluarkan itu menjadi bumerang. Kayak kita kasih judul aja Ustaz. Mudah-mudahan bukan pidato omong-omong. Nah, jadi kita tetap husnudon. Namanya husnul Maria. Iya. Ihsan. Husnul. Jadi kita tunggu, kita kasih yang namanya kesempatan. Oke. Anda berpidato, Anda sekarang sudah langkah pertama, kemudian memberikan semua jabatan itu banyaknya, tapi itu menurut saya akan menjadi beban dari rakyat karena APBN-nya akan terserap untuk gaji-gaji mereka, kecuali mereka nggak digaji. Apa poinnya? Kalau kita berharap mudah-mudahan bukan pidato omong-omong, poinnya seperti yang biasa kita bilang, leadership. Yang dalam bahasa Prabowo sendiri, ingaso susung. Artinya apa? Prabowo Subianto harus menjadi teladan. Iya. Kalau pakai bahasa ini, kita mesti asih, asuh. Tuh, harus jelas nih. Asih, asah, asuhnya jelas. Tapi masyarakat ya biasanya kalau mengkritisi pejabat itu jangan cuma dilihat dari gajinya saja, karena gaji itu pasti kecil. Yang katanya sekarang semua jabatan kayaknya dari menteri sampai itu cuma sama ya, dapat 50 juta.
itu gaji, tapi anda lupa bahwa mereka ada SPPD, ada ini, ada itu. Yang itu kadang-kadang besar sekali di dalam konteks menjadi beban dari rakyat. Husnul bicaranya take home pay. Itu ya yang dimaksud bicarakan. Nah, kalau kita bicara sampai di situ, balik lagi, apakah orang banyak yang direkrut ini ngebebani APBN? Iya, itu tadi maksud saya. Apakah dia akan membebani APBN kita, ataukah dia, kalau dia nggak create something brilliant untuk mengembalikan yang tadi ya, kedaulatan ekonomi, sosial, politik, dan sumber daya alam dan seterusnya tadi, visi misi tadi, balik kepada bangsa Indonesia, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja pada bangsa Indonesia. Saya tahu ada dua jawaban dia yang saya tahu. Yang pertama dia jawab dengan sekuritisasi. Itulah kerjaan yang benar. Oke, teman saya Mulyana Hadad ya, seangkatan 79 UI. Iya, itu. Dan dia Melbourne University. Oke ya, tuh yang kedua yang saya tahu. Itu yang kedua yang saya tahu, dia ingin melahirkan satu proyek baru, misalnya dengan mengubah energi terbarukan. Nah, dia bikin di situ, makanya dia teriak sawit sudah energi terbarukan. Itu maksudnya dia ke renewable energy. Jadi dia jawab dengan itu dua jawabannya. Mestinya ada lagi yang bisa dibangun dalam perspektif itu, misalnya dengan carbon capture, dengan green economy, konsep-konsep begituan gitu ya. Tapi buat saya, negeri ini begitu kaya kalau kita memang mau menyelesaikan pendekatan kayak gitu. Jadi pendekatan sekuritisasi dilakukan, pendekatan sumber daya dilakukan. Artinya begini, sebenarnya sumber daya itu bisa pendekatan sistematik atas sistem perekonomian, kita kuncinya, itu bisa dilakukan. Sayangnya dia belum berpikir lebih lanjut bagaimana membangun sistem perekonomian nasional. Hingga hari ini kita tidak punya sistem perekonomian nasional. Oke, Pancasila. Ini ekonomi Pancasila, pakai bahasa mereka, ekonomi Pancasila. Ya harus disebutkan Pancasila supaya mereka tahu value-nya itu ya sila-sila dalam Pancasila, bukan liberalisme malah market center paradigm. Saya menyebutkan ekonomi konstitusi. Ya boleh juga. Ya, jadi itu harus dibangun sistem perekonomian nasional. Yang kedua, kita punya ada ketuanya Dewan Ekonomi Nasional, apa tugasnya? Saya tidak tahu. Dia sudah banyak jabatan, tapi saya tidak tahu apakah akan melahirkan. Selama ini ada gitu, dia sangat kuat kalau untuk trap ya. Pada rakyat mulai yang di trap. Saya nggak tahu ancaman bahasa saya ngomong trap. Oke, jadi poinnya adalah diperlukan undang-undang sistem perekonomian nasional, diperlukan undang-undang yang mengintegrasikan sumber daya alam. Ada undang-undang migas, ada lagi dibahas undang-undang sumber daya, undang-undang energi baru terbarukan, ada undang-undang minerba, kan gitu kan? Iya. Itu mestinya dibikin. Nanti jadi itu dong, omnibus. Bukan, dia merupakan aduan dari berbagai sumber daya alam dengan menyebut undang-undang sumber daya alam. Kebetulan ini kami diskusikan di ITB. Oke. Jadi teman-teman di sekolah arsitektur dan kebijakan itu bicara tentang termasuk air itu di dalam. Di dalamnya tentang air. Jadi tentang sumber daya itu kita bikin di situ dan tegas arahannya karena Prabowo ingin mengaplikasikan pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 tanpa ayat 4. Nah, sekarang kita kasih challenge-nya nih. Oke, kalau gitu karena Anda ingin mengaplikasikan itu 1, 2, 3 pasal 33, bikin dulu dua undang-undang deh. Undang-undang sistem perekonomian nasional dan undang-undang sumber daya alam yang RUU-nya sudah ada di balik. Undang-undang sumber daya alam RUU-nya sudah di balik. Sudah di balik. Tapi sistem perekonomian masuk nggak ke balik tahun ini? Sudah di balik, sudah ada. Tapi tidak masuk dalam agenda, belum ada agenda. Tapi sistem perekonomian nasional masih terkatung-katung. Pernah dibahas oleh beberapa kalangan, tapi masih jauh dari hubungan dengan ekonomi konstitusi. Karena dia terlepas dari pasal 27 ayat 2, terlepas dari pasal 23, terlepas dari pasal 31, terlepas dari pasal 32, terlepas dari pasal 34, terlepas dari kata pembukaan. Nah, gitu so. Jadi sistem perekonomian nasional terikat oleh 7 item. Pasal 27, pasal 23 tentang fiskal, moneter, dan pemeriksaan.
tentang sisi nilai tukar, tentang macam-macam pasal 23. Terikat oleh pasal 27 ayat 2, terikat oleh pasal 31, terikat oleh pasal 32, terikat oleh pasal 34, dilandasi oleh pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, dikunci habis oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itulah yang Ihsanuddin Nursi maksud sebagai ekonomi konstitusi. Nah, silahkan bikin sistem perekonomian nasional dengan rujukan kayak gitu. Anda punya kesempatan membuktikan bahwa ucapan Anda adalah benar, bahwa ucapan Anda adalah bisa dipertanggungjawabkan, bahwa Anda konsisten dengan ucapan Anda. Gitu, bahasa kerennya. Jadi, ini kesempatan bagi Prabowo Subianto untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang patriot. Wah, yang pernah tentara kayak gitu kan, mestinya patriotisme. That's yang kita sebut Ingat Susuntulodo. Iya. Jadi keteladanan dia adalah seorang patriot yang memang bicara kepentingan nasional sebagai di atas segala-galanya. Bahkan kalau dia tentara itu kan udah tanda tangan mati pun untuk negara. Tanda tangan mati. Iya, tanda tangan mati maksudnya. Tanda tangan mati. Untuk bangsa dan negara. Dalam konteks itu. Iya. Gitu kan. Jadi kita berharap simboliknya demikian. Kita berharap jadi pembentukan kabinet ini yang kita tunggu dalam 3 sampai 6 bulan adalah dalam rangka tadi Husnul. Dalam rangka menjawab komitmen Prabowo Subianto sebagai teladan. Karena kita harus ingat Susuntulodo, kan itu salah satu tujuan. Ya sudah, kami menunggu keteladanan Anda, Bapak. Oke? Dan Anda juga harus tuturi Handayani, ya kan? Tapi juga pada saat yang sama Mangun Karso. Ya, karena eksekutif, jadi harus Mangun Karso. Ya. Tapi pada saat yang sama, Anda juga harus asih, asah dan asuh. Oh hebat deh di situ. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan karena kita juga tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam konteks itu. Oke. Jadi Bang Nursi, saya pikir kita putus di sini saja. Dan pemimpin yang adil itu sangat penting. Ya, dan apalagi nanti dia mengesahkan yang salah satu dari 7 kelompok yang dilindungi Allah adalah pemimpin yang adil. Jadi political society itu penting sekali. Jangan berpikir nggak mau politik kotor. Enggak. Kalau Anda nggak mau politik, akhirnya Anda dikuasai oleh politik yang tidak memikirkan kalian. Kan itu persoalannya. Nah, cuma kan di rumah tangga aja berpolitik. Iya. Terus yang kedua, karena kita selama ini selalu bicara tentang the separation between state and church, kita bicara tentang liberalism, kita bicara tentang modern nation state secularism. Ya, kita kembalikan lagi, kita ini Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, maka jangan pisahkan agama di dalam seluruh kebijakan-kebijakan tingkah laku pejabat rezim 5 tahun ke depan ini, kayak gitu kan. Jadi jangan tinggalkan, Kak. Biasanya kan Kak tadi ngomongin trust. Kadang-kadang kalau saya sebagai orang Muslim, bagaimana saya trust kepada orang yang suatu waktu enggak, seminggu sekali enggak, setahun sekali terus enggak. Terus gimana kita membangun trust gitu kalau dia tidak juga melakukan apa-apa yang sudah diamanatkan ya pada saat kita lahir. Tujuan kita adalah untuk beribadah. Ini juga sangat penting. Jangan sampai kemudian ini mumpung baru beberapa hari ya mengingatkan bahwa semua itu kita akan matinya. Karena semua hidup akan mati pasti ya, semua makhluk hidup akan mati di dalam konteks itu. Jadi soal pembicaraan kita sebagai host pelantikan, baik pelantikan presiden maupun pelantikan kabinet adalah menanti keteladanan pemimpin. Penting sekali saya tambahkan juga kayak gitu ya, karena dari strategi yang dibacakan sila ketuhanannya kayaknya nggak kebaca, jadi kalau dibaca pidatonya itu sehingga konotasi herat, konotasi kebocoran anggaran itu karena apa kayak gitu-gitu tidak kemudian ketakutan kita kepada life beyond life itu yang ini. Padahal kalau menjadi pemimpin ya kan itu menarik, itu banyak sekali nanti ibadah yang bisa dilakukan. Tanda tangan Anda itu akan bermanfaat untuk banyak orang, 270 sekian juta rakyat Indonesia, menjadi sangat penting. Tapi pada saat yang sama, apa yang Anda lakukan sebesar zahrah pun harus dipertanggungjawabkan. Kemayak mau sekolah Jadi besar. ini juga sangat penting.
ya rekan nanti kita semua penting. Mudah-mudahan ini sebetulnya sebagai apa? Sebagai hadiah kita, kayak gitu ya. Jadi peringatan kita para pemimpin yang jadi menteri, wakil menteri. Tahu kita juga kenapa Anda diangkat, kan kita nggak tahu. Apa mengangkat si ini, mengangkat si itu, kan kita nggak tahu. Masyarakat juga tahu. Paling yang kita tahu, oh ini grupnya rezim yang sebelumnya, oh ini grupnya presiden selama ini yang dianggap sudah berada di sekitarnya. Oh ini nggak tahu titipan yang tadi saya katakan, poros Jakarta Beijing, poros Jakarta Washington di dalam konteks itu. Tapi semua makhluk, semua yang hidup pasti akan mati, dan kita nanti akan menghadapi hari-hari yang panjang di alam kubur dan pada mahsyar. Makanya Anda yang berkuasa, ingat itu, supaya dia Kalau percaya. kita cuma ngomong. Iya. Mengingatkan walaupun cuma satu ayat, supaya masih hari ke berapa? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, hari keempat. Ya, mudah-mudahan ini bisa sampai kepada siapapun yang berkuasa, untuk kemudian dia ingat ya, Anda walaupun sekarang menikmati dibayar oleh rakyat, mobil baru, rumah baru, kantor baru, nanti gaji baru, gitu. Nanti ada yang ngomong, gaji saya lebih banyak ini, keluar aja. Kalau pakai lebih banyak di bisnis, kayak gitu kan banyak di situ, bisnis, keluar aja, berikan kepada yang lebih kompeten. Kan ada kabinet didominasi oleh pengusaha, gitu. Nggak cuma kabinet, bupati, wali kota, DPR kayak gitu kan. Itu yang saya bilang kudeta korporasi. Jadi seperti itu, pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua selamat. Amin. Ya, di dunia dan selamat di akhirat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oke. Benar. Kalau kita salah, kita mohon maaf. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.